Sebentar saya buka ya. Selalu harus pakai masker. Salam sehat pada semua. Hei, hari ini mau nggak kita mau cari cara belajar yang menyenangkan dengan senang. Dan kita bisa belajar mahir di rumah. Mahir dan mandiri. Tapi bukan berarti sendiri loh. Kan bisa ada ibu, bapak, kakak yang menemani ya. Dan saya yakin teman-teman kangen sama teman-teman sekolah. Tapi kita kumpulin pengalaman belajar di rumah dan bisa di-share ya ke teman-teman yang lain. Ayo, mari kita ikut. Yuk. Hai, selamat datang. Senang berjumpa kembali ya. Hari ini kalian ada di meja belajar ya. Pasti kalian juga punya di rumah satu ruangan atau satu tempat ya, di mana kamu simpan semua peraganya, peralatan buat belajar ya, buku dan sebagainya. Nah, hari ini kita mau ada banyak kegiatan di sini karena kita mau belajar mencatat. Mencatat itu apa ya? Mencatat itu kok tangannya sibuk-sibuk aja ini? Enggak. Mencatat itu banyak sekali gunanya, banyak sekali fungsinya. Satu, dia bantu kita ingat ya, ingat apa yang didengar, apa yang dipelajari ya. Dia membantu kita merekam satu kejadian atau satu hal yang kita amati ya. Juga lebih memahami biasanya ya, karena ada step-step tertentu ya yang kita catat. Satu lagi menyimpan untuk minggu depan, bulan depan, tahun depan ya. Karena kita selalu bisa kembali ke buku catatan kita dan melihat apa yang kita catat, apa yang kita rekam, apa yang kita ingat ya pas pelajarannya. Sebelum kita mulai, ada satu hal yang paling pokok ya. Itu adalah bahwa catatanmu, catatanku, catatan temanmu, catatan ibu atau bapakmu pasti beda. Gak ada yang sama karena kita semua juga beda. Pakai bahasa sendiri, pemahaman sendiri, juga apa yang direkam sendiri. Jadi tidak ada yang sama, tidak bisa difotokopi. Yang penting kamu ngerti ya, dan kamu bisa memahami. Asik ya? Nah, marilah kita belajar. Yuk. Nah, sebelum kita mulai ada beberapa peraga. Pertama, jangan lupa kita mau catat. Perlu ada buku catatan. Mau kecil seperti ini, mau pakai papan tulis seperti ini. Tidak harus yang baru, nggak harus yang bagus. Ini juga saya sudah bekas ya, sudah dipakai tapi masih ada ya yang kosong saya akan pakai ya. Juga enaknya ada beberapa stiker-stiker. Nggak usah yang mahal, kecil-kecil aja. Nah ini kan membantu kita untuk melihat atau menatah ya catatan kita ya. Juga gak ketinggalan ada yang warna-warni spidolnya. Nah ini juga penting karena kita mau membuat tempat catatan, enaknya ada yang menggaris ya. Ada satu lagi kalau ada loh, ini namanya stabilo. Ini tidak menutupi ya teksnya, tapi malah meng-highlight, mewarnanya, jadi lebih kelihatan. Ini kalau ada juga bolehlah, oke? Ini semua, ini peralatan aja sederhana aja ya, begitu saja ya. Oke, marilah kita belajar, yuk. Kamu pasti, anak pasti banyak sekali temannya, ya. Dan enaknya kita ingat semua ulang tahunnya. Jadi pas ulang tahunnya kita bisa ucapkan selamat ulang tahun, ya. Misalnya, ya, temannya pasti banyak. Ada si Rio, ada si Keisha, siapa lagi? Ada si Budi, ya. Ada si Hani, ya kan? Nah, masing-masing teman ini kita catat ulang tahunnya kapan ya, 12 bulan 4. Ini yang kita ingat-ingat. Aduh, mungkin harus tanya lagi ya. Ini bulan 6. Ini bulan, tanggal 6. Bulan 5 tanggal 6. Ini Budi kalau nggak salah Oktober, berarti bulan 10 tanggal 10. Itu gampang ingatnya ya. Kalau si Hani ini ya dia bulan Januari, bulan 1 sama 15. Nah, tapi catatan ini kan begini aja gampang hilang kan. Nah, bagaimana kita buat semacam poster ya, poster kecil. Nah, kita juga bisa misalnya hari ulang tahun teman-teman. Nah, kan bebas mau bagaimana. Nah, misalnya ada si Rio tadi. Rio, dia
tanggal 12 bulan April, ya kan? Misalnya si Keisha, ganti warna ya. Ganti warna Keisha. Dia tanggal 5 bulan Juni, ya kan? Nah, si Budi ini, aduh, Budi bagaimana? Budi paling gampang ingat sebenarnya. Budi, dia tanggal ini bulan Oktober. Nah, terus si Hani itu malah awal tahun, dia kan lebih ini kan. Hani itu tanggal 15 bulan Januari, ya. Waduh, nah ini kan semacam catatan. Mau dihias bagaimana boleh, ya? Ya, mau dihias bagaimana boleh. Ini menjadi satu catatan. Nanti ditambah lagi dengan teman-temanmu yang lain. Kan teman-temannya pasti banyak. Nah, daripada ini dilupakan, kan enak sudah punya catatan. Ya, untuk ingat teman-teman. Tadi soal pertemanan ya. Nah, ini contoh lagi. Pasti kamu dapat banyak sekali tugas dari sekolah. Di dalam catatan ini kan kita ada tulis tugasku. Ini baik bisa sekolah ya atau yang di rumah ya. Ya. Terus kita di sini satu apa? Matematika 10 soal. Di sini kasih tanggal yang harus diselesaikan ya. Ini mestinya besok tanggal 15 April selesai. Nah, yang asik lagi, kalau kita sudah selesai, ya, kita bisa coret. Misalnya saya udah selesai ini. Wah, kan? Enak itu. Nah, nanti kita bisa memenuhi ini. Kalau ini udah penuh, ya ganti halaman. Nggak apa-apa. Ini satu cara juga untuk mencatat dan mengingat, ya. Ini bisa gambar juga, ya. Jadi kita senang, ya. Nah, ini semacam catatan juga, ya, sebagai catatan bagaimana jaga kesehatan masa pandemi. Ini namanya catatanmu, ya, bukan catatanku, bukan catatan teman, catatan mama atau bapak, catatanmu supaya kamu yang ingat, kamu yang mengerti, ya, kamu yang nyimpan, ya, informasinya dengan baik. Sekarang kita mau menyiapkan ke lapangan, mau melakukan pengamatan ya. Hari ini teman saya mau bantu ya, dia akan melakukan kegiatan masak ya. Nanti kalian di rumah juga bisa, kalian pasti ada yang masak di rumah kan. Ini pasti kalau masak itu ada bahannya ya, dan berapa banyaknya jangan lupa ya. Terus pasti ada peralatan ya yang harus disiapkan ya, sedikit atau banyak nggak tahu ya, nanti tergantung. Dan di sini juga cara-cara apa saja yang harus dilakukan dengan bahan dan peralatannya itu. Jangan lupa akan ada pesan ya atau kesan dari yang masak ya. Nah ini bebas, misalnya kamu mau buat kotak-kotak atau bulat-bulat, nggak apa-apa, boleh juga. Tapi yang penting kita sudah tahu apa yang kita mau ngamatin dan kita siap catat ya. Oke, mari kita berangkat ya. Tapi sebelum saya berangkat, saya mau pakai alat ini ya. Soalnya kalau mau masak, ya enaknya kan ke dapur. Nah, udah mempersiapkan begini, siapkan dirinya ya, sama ini kertas catatanku, dan karena agak gede, saya mau bawa ini loh, papan catat ya. Udah siap? Ayo, mari kita berangkat. Yuk. Hey, selamat siang. Saya ada teman loh, saya mengajak ke rumah saya. Ini teman saya, kenalin dulu ya. Ini namanya juru masaknya Kak Boy. Ya. Halo Kak Boy, senang datang ya. Makasih ya ke rumah saya ya. Ini anak-anak, saya mengajak mereka melakukan pengamatan. Pengamatan yang bisa dilakukan di rumah, ya kan? Nah, paling gampang kita kan lari ke dapur, ya kan? Udah tadi kita ngomongin. Nah, tapi anak-anak saya juga minta ya, mereka sudah menyiapkan
lembar catatan ya. Karena sambil mengamati kegiatan kita juga mau mencatat. Boleh kan? Boleh dong. Oh, asik dong. Hari ini Mama kita masak apa? Sup sayur. Sup sayur. Aku catat dulu ya. Makanan sehat. Terus? Praktis. Dan praktis. Oke, monggo. Apa ini bahannya? Bahan-bahannya nih udah aku siapin, Sar. Ada wortel, Wortel. ada kentang, Catat ya. ada bawang merah, bawang putih, Wah, asik. tomat, Asik. jahe, Oh, luar biasa. juga ada jagung, Ada jagung juga. Paling suka saya sop jagungnya itu. ada buncis, Terima kasih warna-warni ini. ada seledri, daun bawang, dan bumbu-bumbu dasar. Ada Oke. garam, gula, merica, dan ketumbar. Dan jangan lupa ada minyak goreng. Apa lagi? Peralatan apa ya? Pisau buat ngiris-ngiris, spatula buat numis, Baik. dan pan buat menumis sama masak supnya. Dan perlu dua ya. Satu yang ini. Satu aja sih nggak apa-apa sebenarnya. Oh ya, oke. Kita mulai. Boleh, mari bersilakan. Maaf ya, sebelum saya tanya, apakah ada hal-hal yang harus kita hati-hati kalau pas di dapur atau pas masak? Mungkin pas untuk kupas apa wortel tadi. Tadi tapi udah saya siapin, Sar. Udah saya Oh, oke. potong-potong duluan. Jadi anak-anak nggak harus ini ikut potong ya, tapi oke. Oke. Itu aja sama. Hati-hati Yang pas panas ya. pas panas. Ya, oke. Jadi kita ngamatin dari jauh-jauh sedikit ya. Ya. Nggak mengganggu ya yang juru masaknya ini. Oke. Mari bersilakan. Aku mulai. Boleh. Jadi pertama ini bumbu berarti. Ini bumbu dulu. Oke, so caranya kita ingat ya. Punya persiapan apa? Punya bumbu dulu ya. Oke, terus? Bawang merah. Dirajang juga nggak apa-apa, digeprek aja. Oke. Hati-hati Kak Boy ini udah sering masak ya? Ya, Suka ya? suka masak. Oh ya, suka masak. Ini pesan komen tadi, dia suka masak. Kenapa suka masak ya? Suka makan sendiri ya? Apa ya? Senang makan. Senang makan. Dasarnya gitu ya. Orang yang hobi makan juga hobi masak mestinya ya. Betul. Iris-iris apa itu? Ya. Tomat, bawang merah, bawang putih, dan jahe. Oke. Tomat. Sedikit seledri. Seledrinya juga. Pokoknya yang bumbu-bumbu dan sedikit ini dulu ya. Oke. Terus? Oke. Ambil minyak. Oke. Baru 2 sendok makan. Oke. 2 sendok makan ya. 2 sendok makan Buat kita numis. siapin buat numis. Oke. Jadi nggak banyak ya. Oke. Terus? Mulai nyalain api ya. Minyak. Nah, saya tadi belum nulis bahannya minyak, jadi saya nulis sekarang nggak apa-apa. Oke. Terus Tunggu biar agak panas. agak panas dulu ya. Kita memang cuma harus hati-hati aja ya, agak panas ya. Apalagi buat anak-anak gitu ya. Iya. Harus didampingi orang tua kali. Oh iyalah. Wah, nah ini anak-anak kan ke dapur untuk mengamati, kan? Mau bantu ya bolehlah sekali-sekali. Tapi ini lebih ke pengamatan dulu, ya. Ini kayaknya Itu udah. sudah sedikit panas Netes-netes. minyaknya. Oke. Lalu kita langsung tumis ya. Langsung semua sekaligus. Ya, sekaligus Oke, so aja. tumis semuanya sekaligus. Oke. Tumis semua bumbu ya. Oke. Terus kita aduk-aduk ya. Oke, aduk-aduk agak jauh dikit ya, biar enggak ini ya. Oke. Aduk-adukan. Baik. Wah, Sampai layu, sampai aromanya keluar. itu penting itu, catat itu. Aroma keluar. Biar kita tahu, waduh, baunya enak banget. Aku jadi lapar ini. Itu resikonya ya. Resikonya bikin kegiatan masak. Kita ke dapur jadi lapar ini. Kita matiin. Oh, kita matiin. Matikan kompor. Iya, jangan lupa. Ini kan sebagian udah aku siapin nih. Apa Contohnya lagi? Kayak wortel sama kentangnya. Oh, sudah dipotong ya? Iya, Oke. Ini kan buncisnya belum aku potong-potong. Oke. Aku potong-potong aja ya, Sar. Oke, so yang sayur itu udah potong sayur. Itu bisa disiapin sebelumnya ya? Bisa
Bisa. Oke, potong sayur. Oke, mari. Potong-potong Oh iya. sesuai selera aja. Terserah selera potongannya seperti apa. Oke. Kan seperti aku bilang tadi, siapin makanan yang nggak ribet. Yang simpel aja. Ya, simpel tapi cantik ini kan, banyak warna-warni dan sebagainya ya. Oke. Asik deh. Apalagi zaman sekarang ya, kita harus jaga sehat ya, anak-anak ya. Praktis, tapi yang paling utama tuh harus sehat, Sar. Iya. Ada penyedap rasa. Oke, baik itu biar sehat ya. Oke. Rasanya alami aja. Oke, sudah potong-potong. Oke. Jagungnya. Jagungnya juga. Wah, itu. Harus gini ya. Oke, so hati-hati sama pisaunya. Semoga siapapun yang masak di rumah juga ahli pisau ya. Wih, hati-hati deh. Oke. Baik. Boleh tanya ya, Kak Boy? Misalnya keseimbangan banyaknya ya. Bagaimana tahu kita banyaknya? Banyak ini, banyak itu, atau seimbang? Kayaknya agak seimbang. Sih. Secukupnya ya. Tergantung jumlah orang yang makan berapa. Oke. Sesuai. Oke. Misalnya maaf, nggak punya kentang, nggak apa-apa kan? Gak masalah. Oke. Tapi yang sayurnya banyak. Oke. Terus? Bisa diganti wortel. Baik. Buncis ini. Oke. Atau mau ditambahin kol. Oke. Oh, kol juga boleh. Oke. Jadi saya nanti catat itu, kol juga boleh lah. Pokoknya apa adanya ya sayurnya. Oke, so air. 1 liter air. Waduh, 1 liter air. Catat itu, 1 liter air. Oke. Nah, bumbu yang bawang-bawang dan kawan-kawan yang kita tumis tadi. Betul, kawan-kawan ya. Tuangin aja langsung. Oke, so kita masukin. Bumbu yang ditumis. Ya, pokoknya yang udah tumisan lah itu ya. Oke. Terus ke air. Kita nyalakan kompor. Nyalakan lagi. Agak biar panas. Sebentar. Oh iya, air akan mendidih sedikit ya. Oke, mendidih. Oke. Ini maaf, boleh tahu ukurannya potongan kentang kok agak besar, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, sesuai selera sih. Sesuai selera ya. Oh, jadi kreatif. Sebelah 2 lagi juga. Oke. So itu satu pesan juga ya dari Kak Boy ini. Pokoknya kreatif, mau selera seperti apa, yang penting sehat, alami ya. Boleh tanya satu lagi sambil kita menunggu. Kak Boy ini belajar masak dari mana? Otodidak. Oh ya? Iya. Belajar sendiri? Belajar sendiri. Wah, asik dong. Cuma pingin mengamati juga. Nah kan, mengamati. Mengamati dulu kan orang tua tuh ibu masakannya enak. Oke. Jadi ngelihat ibu awalnya. Oke. Jadi kita malah mungkin sering ke dapur. Ya, seperti ini melakukan pengamatan, lihat. Penasaran. Coba. Nah itu kan penasaran, belajar, ngamatin, terus coba. Itu prosesnya ya, supaya kita jadi ahli atau bisa ya. Oke. Iya, ini udah agak mulai mendidih. Udah kelihatan. Oke. Nah, yang kita masukin tuh awalnya yang sayurnya cenderung agak lebih keras. Nah itu penting itu. Oke. Biar dia lebih empuk duluan. Gitu. Oke, so kita yang paling keras. Kayaknya jagung ya, kita masukin jagung dulu ya. Oke, so kita kalau air udah mendidih atau udah agak panas, masukin sayur. Nah, ini saya catat ya biar nggak lupa. Tapi yang keras dulu. Yang teksturnya mungkin butuh waktu lebih lama. Buat empuk. Oke. Kayak wortel, kentang, sama buncis ini nggak terlalu lama dia. Langsung jadi. Oke. Nah, saya cek dulu ya. Pokoknya bahan sudah saya catat, peralatan sudah saya catat. Ini baru step-step ya, tahap-tahap ya. So barusan kita masukin sayur yang lebih keras atau perlu waktu yang lebih lama ya untuk masak ya. Oke. Apalagi harus tanya ya, supaya saya ya kalau sudah pergi dari dapur, juru masak saya sudah pulang, saya juga sudah bisa
Harus tanya apa lagi ya? Kira-kira berapa lama sih jagungnya itu? Ya mungkin sekitar 10 menitan lah. Oh, oke, jadi cukup lama ya. Oke, jadi kita harus tunggu dulu ya. Jadi semua sampai masak ya kurang lebih 20 sampai 30 menit. Itu penting itu. Saya catat dulu ya. Kak Boy, Ya. kayaknya udah Jagungnya udah mulai mendidih. udah mendidih ya. Kayaknya udah Waduh, ini bener deh, udah lapar sekali. pokoknya juga udah mulai naik ya. Oh, udah mulai naik. Ini resikonya ya. Masa kita main ke dapur, mengamati di dapur ya. Jadi lapar. Jagungnya udah mulai empuk. Langsung bisa masuk yang lain nih. Oke, saya catat lagi kan. Nah, ini jangan lupa. Terus kita masukin. Buncis Oke, masukin buncis. dan yang lain-lain. Ini sayur yang lain-lain ya. Ya, ada wortel dan kentang. Oke, saya catat ya. Masukin semua sayur setelah jagungnya itu matang. Oke, ini aduk. Oh, jangan lupa Sar. Kita tambahin bumbu-bumbunya. Oh, ini apa ini? Ada garam 1 sendok makan. Oke, 1 sendok. Aku tulis ya. Merica Dan merica berapa banyak? 1 sendok teh. Terus apa lagi tadi? Ya, ketumbar Sama kayaknya ada gula sedikit. sama gula itu buat Oke. pengganti penyedap rasa. Gula itu sedikit aja buat nguatin rasanya. Oke, dan itu juga 1 sendok makan. Sedikit aja, setengah sendok teh. Oh, sedikit banget. Oke. Nah, itu terakhir ya? Yang Ya bumbunya itu? terakhir, tapi harus dikoreksi juga rasanya apa. Oh, Wajib dicobain Sar. Oh, dicicipin. Ini Kak Kurang. Boy aja dulu. Kurang apa? Oh, Kurang dicicip. garam apa, tinggal Oke. ditambahin aja garamnya. Dicicipin. Kayaknya udah pas Sar. Oh iya, ini namanya ahli, juru masak kita ini. Kak Boy udah sering bikin kayaknya. Tunggu waktu sekitar 5 sampai 7 menit. Ini ada bahan yang terakhir. Oh, oke. Jadi 7 menit ini supaya sayurnya yang lain tadi, yang barusan itu matang dikit ya. Kak Boy. Sayuran nih Sar. Tapi kalau ada teman-teman ada yang mau nambahin ayam atau daging itu juga boleh. Boleh juga. Ya. Oh, jadi nggak harus sayur, bisa harus ada sayur. ayam, bisa. Bisa ada Oke. Ada unsur daging-dagingannya. Oke, aku catat itu ya. Jadi kalau mau misalnya ya nambahin daging atau ayam itu juga bisa. Ini Yang terakhir nih. Yang Sar. terakhir ya. Oke. Tinggal cemplungin seledri sama daun bawang. Aduk lagi, aduk. Selesai. Ada pesan terakhir nggak untuk anak-anak, Kak Boy? Ya, pesannya semua orang bisa masak, Sar. Semua orang bisa masak. Semua orang bisa masak. Oh, tinggalin ya. Tinggal siapin bahan-bahannya. Tadi kan udah ini tuh sama Sarah udah catat. Kan Yang dicatat penting kan. ngamatin Oke. bahannya apa-apa aja. Kan? Tinggal potong-potong, cemplungin, Ya, betul. gampang. Oke, jadi proses belajar dari hal-hal yang sederhana ya, mengamati, ya, catat, ya, memperhatikan apa yang dilakukan, lalu kita satu coba. saat uji coba, ya. Itu yang Kak Boy yang sendiri yang lakukan, ya, luar biasa. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, lagi. yo, mari. Wah, seru sekali ya. Wah, Kak Boy itu ternyata luar biasa ya keahliannya ya. Tinggal kita cicipin tadi. Sayang ya harus kita pergi, tapi nggak apa-apa. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi. Sekarang ya kalian ya kita sudah melakukan satu catatan lapangan ya. Sudah dibuat di papan tulis begini kan. Nah, terdiri dari bahan, peralatan, cara-cara. Nah, tapi ini coret-coretan lapangan ya. Jadi sekarang kita mau memasukin secara rapi di dalam buku catatan kita untuk merekam dan mengingat, menyimpan dengan baik dan rapi supaya kita besok masih ingat juga ya semua masukan ya dari Kak Boy. Nah, kalian di rumah juga bisa lakukan yang sama ya, bukan Kak Boy tentu yang masak, tapi mama, tante, bapak, kakak, siapapun ya. Oke, pokoknya catatan mulai rapi begini. Nah, jangan lupa misalnya loh, ya kan, dihias, kan, bukan hanya biar cantik, tapi biar kamu ingat dan ini menjadi karyamu juga ya. Begini, oke. Tadi sudah ya kita melakukan satu kegiatan nyata
pengamatan, investigasi apa, lalu catat. Nah, kita juga bisa catat dari bacaan, ya. Misalnya kita lagi dengar atau kita baca sendiri, ya. Coba ya kita lakukan ya. Ayo, saya mau baca satu teks dari pelajaran IPA, mapel IPA. Ini tentang berbagai bagian tubuh yang dimiliki oleh manusia. Tubuh memiliki berbagai bagian, mulai dari kepala sampai kaki. Setiap bagian tubuh ini punya kemampuan dan fungsi masing-masing. Tangan misalnya, manusia memiliki 2 buah tangan, yaitu tangan kiri dan tangan kanan. Dan setiap tangan terdiri dari 5 buah jari. Sehingga manusia punya 10 jari tangan. Nah, sebagian besar orang memang lebih banyak menggunakan tangan kanan untuk melakukan aktivitas harian. Namun ada juga yang lebih nyaman melakukan berbagai aktivitas dengan tangan kiri, yang biasanya disebut kidal. Untuk berjalan, berlari, dan berdiri, kita dibantu oleh 2 buah kaki, yaitu kaki kanan dan kaki kiri. Jari-jari kaki membantu kita untuk bisa melakukan berbagai aktivitas dengan lebih baik. Misalnya ibu jari yang membantu keseimbangan tubuh. Nah, badan selain tangan dan kaki, bagian tubuh lainnya adalah badan. Badan dimulai dari leher sampai dengan perut, bagian tengah ini ya. Nah, fungsinya badan adalah menjadi tempat untuk berbagai organ dalam dan organ tubuh manusia berada, termasuk paru-paru yang bisa tarik nafas, jantung, hati, ginjal, lambung, dan lain-lain. Nah, bagian tubuh yang paling atas disebut dengan kepala. Ada rambut, ada juga wajah dengan mata, hidung, mulut, telinga, pipi, dagu, maupun dahi. Kerangka yang membentuk kepala disebut oleh tengkorak, yang di dalamnya terdapat otak, yaitu pusat kendali seluruh tubuh kita. Setiap bagian tubuh pada wajah ini merupakan bagian dari 5 indera atau panca indera yang dimiliki oleh manusia. Saya cuma ada satu lagi yang mau disampaikan, adalah bahwa supaya rapi, supaya dikumpulkan, ya, ada baiknya kita membuat buku catatan per mapel, ya, atau per topik. Kan setiap buku kan bisa ada label, ya. Misalnya seperti ini, ya. Banyak contohnya sih, banyak pilihan, ya. Bisa jadi buku yang ada garisnya, ya. Kalau ini sih memang ada garis-garisnya di dalam, ya kan. Ada juga yang polos, nggak apa-apa kan, kayak gini ya. Nah, mungkin sebaiknya ya itu tadi, satu mapel, satu bukunya. Juga ada mochen seperti ini. Nah, ini cuma harus hati-hati karena bisa dijepit. Tapi ini masing-masing mapel juga bisa ada bagian sendiri, dan ini juga bisa pakai ini. Itu terserah, bebas, tergantung kreativitasmu. Ini kan buku catatanmu, ya kan? Jadi kamu bisa milih. Misalnya udah ada labelnya. Jadi kamu di sini tulis, misalnya ini buku IPS atau PKN, ya kan? Nah, masing-masing punya topiknya. Jadi nanti kalau pelajaran itu siap, kamu siapin bukunya ya untuk dicatat itu. Setiap kali ada pelajaran, ya, jangan lupa selalu ada tanggal, selalu ada topik, lalu isi-isinya di sini, campur kata dan gambar, ya. Nanti kalau udah selesai, besoknya, ya kan, kamu tinggal cari halaman yang baru. Nah, ini buat besok. Nanti tahu-tahu udah 1 minggu, 1 semester, wah, kamu punya satu buku IPA yang penuh dengan pelajaran, ya kan? Asik dong. Dan jangan lupa, buku catatanmu bukan sama dengan buku catatan orang lain. Pasti beda, tapi itulah karya kreatif dan karya senimu. Bagaimana membantu kamu ingat, menyimpan, menyerap, dan lebih memahami, ya. Itulah fungsinya catatan. Sebenarnya udah mau selesai nih, tapi saya mau ingatin ya. Pokoknya kalau anak biar menyerap pelajaran itu sebaiknya lebih aktif, ya. Jadi kita lihat di sini ya, ada segi ini ya.
Pokoknya yang kecil ke atas itu yang lebih pasif. Dalam arti ya kalau kita hanya baca atau hanya mendengarkan ya atau cuman nonton ya kan, itu sifatnya kita lebih menerima, lebih pasif ya. Tapi kalau kita sudah bisa misalnya ya menyaksikan langsung ya, apalagi kita mulai dengan bertanya yang tadi yang investigasi atau mewawancara orang ya kan, atau kita terlibat dalam satu kegiatan ya kan, atau kita bercerita ya kan, atau berbuat. Nah, itu menjadi jauh lebih aktif. Nah, kalau kita mencatat tadi ya, kecenderungan kita mengajak anak-anak lebih aktif, lebih fokus. Jadi dia akan lebih meresap, lebih dapat ya pelajarannya. Dan jangan lupa, pokoknya anak yang lebih aktif dan lebih engage berarti dia memikir, dia merasakan, dia terlibat, akan jauh lebih bermanfaat ya untuk anak-anak ya dalam pelajaran. Apa yang kita pelajari hari ini ya? Wah, anak-anak dapat belajar sabar, teliti, disiplin, mandiri, dan percaya diri, kreatif ya, luar biasa ya. Terima kasih ya gabung sama kita hari ini. Selamat belajar dan salam sehat semua dan selamat mencatat.